adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Koko. Kita mau ibadah darling. Sebentar adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sejenak ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau ibadah online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar kita mau bernyanyi. Sebelumnya, Koko mau kasih tahu, Koko agak sedikit perubahan karena kita di bulan keluarga. Koko mau adik-adik bisa ada penyembahan ya. Jadi di awal lagu kita atau Koko, kita semua ya bernyanyi bersama akan menyanyikan lagu pujian ceria dulu, baru setelah itu saat mau firman kita penyembahan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi untuk hari ini Koko sedikit merubah pujiannya. Jadi di awal kita akan nyanyikan lagu ceria. Nanti setelah itu kita baru menyanyikan lagu penyembahan kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Oke. Untuk lagu ceria pertama, penyembahan kita praise pertama itu kita akan nyanyi ku cinta keluarga Tuhan. Adik-adik mungkin semua ada yang tahu ya. Oke, kita angkat pujian itu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, kita mau angkat lagu pujian kedua. Kita masih tentang keluarga ya. Mungkin adik-adik ada yang tahu, Yesus sayang semua. Nah, di sini ada gerakannya. Adik-adik boleh ikutin Koko gerakannya ya. Oke. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke. Nah, sebentar kita mau penyembahan kepada Tuhan. Adik-adik, Koko minta kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Lagu ini akan mengantarkan kita sampai ke firman Tuhan ya. Adik-adik, Koko mohon kalau bagi adik-adik ada yang tahu lagu ini, adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik kita puji dan menyembah kepada Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari adik-adik menyembah Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with
is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Wah, pasti sehat-sehat semua walaupun di masa pandemi ini, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan selalu baik. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Ampuni dosa kami dan layakkan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menegur kepada kami dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan, urapi firman Tuhan ini berasal daripada Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah meningkatkan spiritual di dalam keluarga. Oh iya, Cilusi punya temen nih, namanya Acong. Cilusi. Ya? Ada suara siapa ya? Lah, nggak ada. Teman-teman lihat nggak sih? Itu suara Acong nggak ya? Bener nggak ya? Cilusi. Hah? Itu suara Acong? Nggak ada lagi. Di mana adik-adik? Bisa kasih tahu nggak di mana Acong itu? Hah? Coba kita pikir dulu ya. Tadi suaranya ada di sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Cilusi. Acong, bikin kaget Cilusi aja. Nah, apa kabarnya Acong? Baik Cici. Cici apa kabar? Baik Acong. Wah, nah begini adik-adik. Acong ini juga menjadi keluarga yang sehat, yang walaupun pandemi tapi tetaplah mencari Tuhan Yesus ya Acong ya. Iya Cici. Luar biasa. Oh iya Acong, Cici punya satu alat sebentar ya. Nah, tahu nggak adik-adik ini alat apa? Ya, ini adalah sapu lidi. Nah, Cilusi mau minta bantuan sama Acong nih. Acong coba pegang Cong. Iya, coba Acong, itu tahu nggak Cong apa itu? Lidi Cici. Lidi. Coba Acong tolong patahin, bisa nggak? Wah, patahin satu lidi mah gampang ya teman-teman ya. Coba. Nih, Acong patahin ya. Iya, coba. Tuh. Wah, bisa Cici. dia patah ya, jadi dua ya ini loh. Nah, gampang ya Acong ya patahinnya ya. Gampang Cici. Oke, tapi coba yang ini. Wah. Nah, ini ada sapu lidi yang banyak nih. Coba Cong, pegang Cong. Aduh. Coba Acong patahin lah. Aduh, bisa gak ya teman-teman? Coba ya Acong, coba ya. Coba. Gak bisa Tenaganya Cici. kurang kuat. Acong sekali lagi ya. Gak bisa Cici. Gak bisa, betul. Nah, adik-adik, itu artinya apa? Satu lidi gampang dipatahkan, tetapi beberapa lidi itu susah dipatahkan. Nah, adik-adik, kita adalah bulan ini adalah bulan keluarga. Berarti anak Tuhan juga kita harus mempunyai keharmonisan atau kebersamaan dengan keluarga. Keluarga itu ibarat sapu lidi yang banyak sekali. Nah, kalau kita sendiri, kalau misalnya Acong sendiri gitu ya, bisa aja sih kalau bisa digodain itu gampang dipatahin. Tapi kalau ada komunikasi dengan keluarga itu susah dipatahkan. Nah, seperti tema kita adalah meningkatkan spiritual dalam keluarga. Ya, Cong. Nah, kamu tahu nggak, Cong, spiritual itu apa?
Gak tahu. Tadi nggak nanya, harusnya Iya. tanya. Maaf Cici. Oke, spiritual itu adalah hubungan kita bersama Tuhan, ya keyakinan kita bersama Tuhan sehingga kita menjadi lebih lagi akrab, lebih lagi dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam keluarga ini kita juga saling mengasihi. Nah, Acong tahu nggak keluarga inti? Ayo. Wah, gampang Cici. Coba sebutkan kalau tahu. Nah, yang pertama ada papa. Ada papa, betul. Yang kedua Yang kedua ada mama. ada mama, betul. Yang ketiga Yang ada ketiga, mbak. loh, kok ada mbak? Kok mbak sih? Keluarga inti, Acong. Inti ya. Iya. Mbak nggak termasuk ya? Bukan keluarga inti. Oh. Tadi udah benar, papa, mama. Ayo siapa lagi? Ada yang ketiga ada kakak. Iya, betul. Yang keempat ada adik. Betul, itu namanya good. Keluarga inti, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah, di bulan ini yang namanya ibadah dalam keluarga, kita bersama-sama juga mengadakan keluarga. Artinya apa? Nah, mungkin kalau kakak, adik, nah seperti Acong ya, ada kakak, ada adik, ada papa, sama mama, kita bikin ada yang namanya ibadah keluarga. Tapi ibadah keluarga itu tidak sama dengan ibadah yang di gereja. Ya, itu kebersamaan. Tadi kan ada papa, mama, kakak, dan adik. Misalnya nih, Acong bisa ngambil di dalam ibadah keluarganya itu misalnya sebagai WL. Tahu nggak WL itu apa, Acong? Tahu dong Cici. Ya, WL itu adalah pemimpin pujian. Mungkin Acong bisa duduk, papa, mama, kakak, adik duduk bareng. Nah, kita mau beribadah bersama-sama, kita nyanyikan. Terus Acong atau sebagai kakak bisa nanya, adik pilihin lagu dong. Nah, Acong coba bisa nanya ke adik kamu. Nah, Acong coba nanya deh, contohnya tanya kepada adik kamu. Misalnya, adik mau nyanyi lagu apa? Biasanya adik suka nyanyi lagu yang ceria-ceria itu loh Cici. Oh, ceria. Ya, karena kalau adik-adik pasti lagu ceria. Bisa berikan contohnya nggak, Cong? Biasanya adik tuh suka lagu yang itu Ci, Happy Ya Ya Ya. Lagu Happy Ya Ya Ya. Nah, adik-adik lagu Happy Ya 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 walaupun masih kecil, Acong harus bisa ikut nyanyi juga. Itu kan lagu yang gampang ya. Gampang Cici. Tapi jangan begini, kan Acong udah gede, Acong udah kelas 6, Acong udah misalnya kelas 5. Ngapain lagu itu? Nah, lagu itu untuk semua, baik untuk papa, mama, kakak, adik, kita nyanyikan. Karena lagu itu adalah lagu yang ceria yang tadi Acong katakan ya. Happy Ya Ya Ya. Jadi nyanyiin aja sama-sama, Happy Ya 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 sama-sama ya. Nah, itu adalah satu hubungan keluarga yang luar biasa ya, Cong. Iya, Cici. Terus kemudian misalnya kalau Acong bisa main gendang atau Acong bisa main gitar, nah bersama-sama. Terus kemudian papa mama bacain Alkitab. Terus papa mungkin mengartikan. Kalau ada yang bisa mengartikan, ya bagus. Misalnya kalau Acong nggak ngerti, bisa nanya gitulah. Nah, itu adalah keluarga yang luar biasa. Nah, abis itu Cong bisa saling mendoakan juga. Misalnya Acong mendoakan adik, adik mendoakan papa, papa mendoakan mama, mama mendoakan Acong gitulah. Nah, itu dan boleh saling sharing, bisa ngobrol. Mungkin kemarin ada anak yang diputus kasihani. Nah, kita sebagai Kristus, sebagai memuliakan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu artinya kita kebersamaan atau baca Alkitab. Ya, Acong, nanti kamu usahakan ada ibadah keluarga ya, Acong ya. Iya, Cici. Oke. Nah, saat ini juga ada ayat yang kita ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 ya. Dikatakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar. Oh, emang ada pokok anggur yang gak benar Cici? Ada. Pokok anggur yang gak benar itu artinya pokok anggur yang bukan yang benar, artinya yang salah. Nah, zaman dulu mereka mengatakan pokok anggur itu adalah pokok anggur ya daripada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak bisa dipakai pokok anggur. Nah, pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah yang benar dan tidak pernah salah. Karena dia adalah benar-benar orang yang sangat luar biasa. Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Nah, kamu tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Kalau kita ibadah keluarga, kita harus fokus kepada Tuhan
Yesus. Jadi mama, papa, kakak, adik, kita fokusnya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sebentar ya, kita akan menyaksikan peristiwa ini. Yesus pokok anggur dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanam banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar dengan api. Bapa mengambil hasil buah anggur dan ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita, gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tadi adik-adik sudah melihat satu kisah tentang Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yesus adalah pokok anggur. Nah, tadi Cici kan pernah cerita juga kepada kalian dan juga kepada Acong bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, berarti kita fokus ibadah keluarga adalah fokusnya kepada Tuhan. Tapi itu adalah yang pertama. Satu, fokus kita seluruh keluarga fokusnya kepada Tuhan Yesus, tujuannya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yang kemudian yang kedua adalah ranting-ranting kita harus dibersihkan. Nah, Cong, ranting-ranting itu kalau mau dapat pohon yang besar, harus ranting-ranting itu dibersihkan. Kamu tahu nggak, kalau ranting-ranting itu dibersihkan, itu pohon kalau bisa bersuara, pasti sakit nggak sih kalau kita gunting? Sakit lah Cici. Tapi itu harus dipotong. Kenapa? Kalau enggak tidak menghasilkan buah, ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus juga bisa menghasilkan buah. Tadi kan dikatakan bahwa anggur. Nah, tadi buah anggur, kamu tahu nggak buah anggur? Tahu Cici, itu buah kesukaan aku. Enak loh. Oh, enak ya. Adik-adik mungkin ada yang suka anggur ya. Cici juga suka anggur, apalagi anggur yang manis. Oh, enak banget. Nah, manusia juga harus menghasilkan buah. Nah, buah itu harusnya rasanya manis. Tapi buah kita bukan berarti kita rasanya manis. Tapi kita tadi ada buah dengan 9 rasa. Tapi sebelum itu kita harus juga yang namanya dibersihkan, Cong. Ya, dibersihkan itu artinya apa? Kita tadi punya ada yang namanya 9 rasa ya. Tadi kasih,
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pokoknya ada 9 itu seperti itu ya Cong ya. Iya Cici. Nah sekarang kalau misalnya contohnya kasih deh, kasih itu kalau kita biasanya mengasihi orang tuh susah ya. Nah contohnya mengasihi di keluarga aja deh ya. Kadang-kadang mainan aja berebutan. Nah kalau kamu sama adik kamu misalnya ada mainan ya, siapa yang lebih duluan dapat pasti akan berebutan. Benar nggak Cong? Nah, benar Cici. Tapi kalau kamu sebagai anak Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan, gimana caranya? Kita main sama-sama. Itu berartinya mengasihi adik. Terus apalagi kalau orang tua lagi susah, bantuin. Itu artinya kita mengasihi. Ya misalnya mama lagi bawa barang, ya kalau kamu bisa kuat ya kamu angkat. Itu seperti itu namanya mengasihi. Kasih sukacita. Nah sukacita tuh. Nah Acong sukacita melulu nggak? Apa suka marah-marah terus? Ayo. Acong kadang-kadang sih Cici. Nah, sebagai anak Tuhan, Tuhan minta kita adalah sukacita. Dalam segala keadaan kita harus bersukacita. Jadi walaupun hati kita lagi kesel, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya serahkan kesel saya. Tapi bukan berarti keselnya jadi ke semua orang. Nah, kasih sukacita, kita harus hidup bersyukur dengan setiap keadaan. Apalagi pandemi ini nih, Acong jangan marah-marah. Mama, saya ini pandemi nggak bisa keluar. Nggak, kita harus tetap bersuka cita ya. Cici. Main sama adik-adik jadi bersuka cita. Itu seperti itu. Kasih sukacita, damai sejahtera sama-sama, hati kita damai. Terus kesabaran, contohnya kesabaran. Nah Cong coba kasih kamu contoh kesabaran tuh apa ya? Kesabarannya. Ya. Kesabaran itu kalau misalkan kita dijahili sama teman, kita harus sabar. Nah ya itu artinya buah roh. Karena apa? Asal kamu jangan yang jalin orang loh. Iya ya. Cici, hehehe. Nah, kalau sabar artinya apa? Walaupun diapain nama orang kita belajar sabar. Sabar itu ada orang mengatakan sabar itu adalah batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita dengan sabar. Orang berdosa minta ampun, Tuhan ampuni. Sabar sekali Tuhan Yesus. Kita juga belajar sabar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh buah roh yang kita harus banyak pelajari. Nah makanya ya kita satu tadi ya, fokus di dalam Tuhan. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yang kemudian kita harus dibersihkan. Ya, dibersihkan itu nggak gampang. Karena segala dosa-dosa kita harus kita kikis. Yang nggak enak, dosa itu nikmat ya. Kenapa nikmat? Sementara gitu loh. Misalnya menyontek tuh nikmat nih. Karena apa? Dapat hasil bisa 10, tapi hasil nyontek. Tapi artinya apa? Artinya apa? Itu sebetulnya membuat kita bodoh. Tapi kalau kita belajar, walaupun kita bersakit-sakit dulu dengan belajar, aduh pusing, tapi kita mau belajar, tapi menghasilkan yang baik. Adalah satu sukacita kalau kamu mendapat nilai yang baik, itu hasil dari usaha kamu sendiri. Apalagi dalam pandemi ini, kamu tetap bersukacita dalam keadaan apa juga. Acong kan bisa tetap bermain sama adik ya di rumah ya. Iya Cici. Ya, dan jangan berantem. Dan ingat tuh, harus beribadah bersama keluarga. Iya, dengan beribadah keluarga kita menjadi kompak, menjadi keluarga yang spiritual dalam ibadah yang baik. Dengan spiritual keluarga yang baik, kita menjadi keluarga yang kokoh, yang memuliakan nama Tuhan. Terus kalau mama lupa ibadah, papa lupa ibadah, ingetin tuh Cong ya. Iya Cici. Mungkin Acong boleh tanya kepada mama papa, Pak Adik, mau jam berapa nih kita mau beribadah keluarga? Nggak apa-apa, kita samain gitu ya. Nah itu sangat baik karena dengan kita bersama-sama, mau misalnya yuk kita jam 8. Nah aturlah jam 8-nya, nggak usah lama-lama, mungkin ya dari awal mungkin setengah jam dulu, atau kalau lebih baik lagi nanti meningkat. Nah itu akan ada satu harmonis keluarga itu dan untuk memuliakan Tuhan. Nah balik lagi, fokus kita untuk mengenalan kepada Tuhan. Fokus kita percaya kepada Tuhan. Jadi seluruh keluarga kalau percaya sama Tuhan itu akan indah. Nah, kita akan belajar dengan ayat hafalan nih Cong. Ya. Oke Cici. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat 5 ya. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak ya. Di luar aku kamu
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, coba Acong kita sama-sama ya ayat hafalan ya. Ya, Cici. Sama-sama dulu ya. Yuk, sama-sama dibaca ya. Ingetin ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, di dalam dia, oke, benar. Maka ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar. Makasih Cong ya. Nah, luar biasa. Ya, jadi kita belajar memuliakan nama Tuhan. Boleh Acong baca sekali lagi sendiri ya, coba ya. Oke, Cici. Oke, ya, Cici mau dengerin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, boleh nggak sekali lagi kalau ada hurufan aku yang besar diganti dengan Yesus ya? Kalau dia huruf kecil dianya diganti saya ya. Itu seperti itu. Jadi kita bicara kepada diri kita sendiri. Misalnya, Yesuslah pokok anggur dan akulah ranting-rantingnya ya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku, maka aku berbuah banyak. Sebab di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Boleh Acong sekali lagi? Dan adik-adik sekalian hafalin ya. Coba Acong, ayo ikutin. Coba ya Cici ya. Ya, sama-sama adik-adik ya. Yuk. Yohanes 15 ayat 5. Yesuslah pokok anggur. Betul. Dan sayalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, good. Terima kasih ya Acong ya udah nemenin Cici. Tapi jangan tinggal dulu, kita berdoa dulu yuk. Oh boleh. Yuk coba berdoa ya. Oke Cici. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Yuk adik-adik siap ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan begitu indahnya firman Tuhan mengatakan kami memerlukan satu keluarga yang mempunyai spiritual kepada Tuhan Yesus. Biarlah keluarga kami mempunyai kepercayaan yang begitu mendalam kepada Tuhan Yesus dan fokus kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami mempunyai ibadah bersama keluarga, papa, mama, kakak, dan adik Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan adalah segalanya bagi kami. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Firman Tuhan sudah selesai, tapi ingatkan kami terus. Kalau kami juga harus menjadi ranting-ranting yang harus dibersihkan sehingga menghasilkan buah. Buah kami adalah buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat prakarya pembatas buku atau pembatas Alkitab. Pertama-tama kita siapkan kertas origami. Kalian boleh memilih kertas origami yang polos atau kertas origami yang mempunyai corak dan juga gunting. Di sini Cici mau pakai kertas origami yang bercorak ini untuk menjadi pembatas buku atau pembatas Alkitab. Nah, pertama-tama kita akan mulai melipat membentuk segitiga seperti ini.
buat segitiga seperti ini, diratain. Setelah ini kita lipat 2 lagi segitiganya seperti ini, diratain juga biar sama seperti ini. Setelah itu dibuka, terus kita lipat lagi di sini. Dan di sebelah sini juga. Nah, jadi seperti ini lipatannya. Setelah itu kita buka, kita lipat seperti ini, segitiganya 1 lembarnya saja ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sesuaikan tengahnya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini, kita lipat seperti ini lagi. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Begitu juga sebaliknya, satunya lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita lipat ke dalam seperti ini, lalu kita gunting membentuk love. Seperti ini adik-adik, pelan-pelan. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita mengambil Alkitab kita dan kita jadiin deh pembatas Alkitabnya, kita taruh seperti ini. Kita masukin di bolongan sini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini 2 contoh dari pembatas buku atau pembatas Alkitab yang sudah Cici buat. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebentar lagi sudah mau liburan nih. Liburan ini ada acara yang seru banget loh, Kids on the Move. Catat tanggal dan waktunya ya. 24 sampai 26 Juni jam 9 sampai 12 siang lewat Zoom. Acaranya seru banget loh. Ada firman Tuhan, games, prakarya, nonton bareng, hias biskuit, bahkan ada virtual tour. Buruan daftar, biayanya 20.000 termasuk paket snack dan bahan prakarya yang akan dikirim ke rumah kalian. Daftar sebelum 12 Juni ya.